Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang saya hormati Bapak Amri selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khotib selaku Imam Tab dan sebagai tokoh masyarakat, mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan di dalam kehidupan mereka. Tidak lupa hadirin jamaah Masjid At-Taubah, bapak-bapak yang ada di masjid dan bapak ibu yang ada di rumah, yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di setiap pagi Ahad. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat dohir maupun nikmat batin, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang dan contoh yang patut kita ambil di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kehidupan pribadi, keluarga, kelompok, dan bahkan di dalam berbangsa dan bernegara. Hadirin jamaah Masjid Taubah, mari kita teruskan kaji kita, yaitu surah Luqman ayat ke-14. Seperti biasa, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain. Wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk. Wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir.
Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sahrah fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah inna Allaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Ya bunayya aqimis salata inna dzalika min azmil umur. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi mashyika waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sawtul hamir. Sadaqallahul azim. Ya, sebelum kita membahas ayat-ayat yang telah kita baca bersama, kita tengok ayat yang sebelumnya. Ya, jadi kalau kita lihat ayat-ayat yang sebelumnya, kemarin itu berkaitan dengan beberapa kasus para nabi ya Pak ya.
Para nabi ketika dicoba oleh Allah, mereka malah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau dicoba oleh Allah, malah mendekatkan diri, tidak malah menjauh. Ya, dengan terbukti memanjatkan doa. Masih ingat Pak ya doanya Nabi Adam ya Pak ya? Yuk bareng-bareng yuk ayo. Kita coba memanjatkan kayak doanya Nabi Adam. Pakainya kayak puji-pujian ya Pak ya. Robbana ya Robbana gitu ya. Mari bareng-bareng. 1, 2, 3. Robbana ya Robbana Dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah ini ya doa Nabi Adam ketika dikeluarkan dari sorga. Langsung keduanya itu memanjatkan doa yang seperti ini. Baik Nabi Adam ataupun Hawa itu memanjatkan doa yang akhirnya nanti dipertemukan. Dalam satu riwayah dipertemukannya itu di Arafah. Makanya di sanalah di Arafah itu awal haji. Jadi Arafah itu kan artinya tahu. Arafah itu artinya tahu dirinya sendiri. Disuruh koreksi. Ketika di sana ingat, ketika di kampung apa yang dikerjakan. Kalau banyak salah, istighfar. Pulang dari sana ingat banyak dosa dengan tetangga, dengan saudara, dengan orang-orang yang dekat, minta ampun. Minta diampura dosa-dosanya. Katakan, aku telah berbuat seperti ini, maafkan ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi inilah Nabi Adam dengan memanjatkan doa. Dan nanti ada beberapa Nabi Nuh ya. Nabi Nuh juga demikian, ketika dilanda bencana yang begitu panjang, mereka meminta kepada Nabi Nuh agar di stop bencana yang terus memanjang. Dalam kisah itu sampai 40 tahun. Bayangkan Pak, 40 tahun gak hujan, kering kerontang. Nah di sanalah orang-orang minta kepada Nabi Adam, cobalah minta kepada Allah. Disuruh untuk fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi disuruh untuk meminta ampun kepada Allah, karena sungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Sesudah itu mereka minta ampun, mereka istighfar, mereka merasa banyak dosanya, maka disitulah Allah turunkan air dari langit yang deras, dan sehingga di sanalah tumbuh-tumbuhan itu mulai ada, dan hewan-hewan pun mulai hidup seger lagi, dan menjadikan kebun-kebun dan sungai-sungai itu mengalir. Dan begitu juga Nabi Ibrahim, Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ini kalau Nabi Adam tidak hanya sebatas kepada kaumnya ya, kepada anaknya, kepada orang yang beriman kepada adanya Allah. Tidak hanya itu, yauma yakumul hisab, yaitu sampai nanti pada hari perhitungan. Makanya wajar kalau Nabi Ibrahim itu sebagai bapak tauhid ya Pak ya. Bapak tauhid, bapak dari 3 agama. Ya, Yahudi, Nasrani dan Islam, merujuknya kepada Nabi Ibrahim. Begitu juga Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu terus-terusan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, dan maha suci Engkau. Sesungguhnya kami ini termasuk orang-orang yang zalim. Nah, inilah Nabi Yunus memanjatkan doanya itu seperti itu. Kita teruskan Luqman. Ini pada ayat yang kemarin kita bahas, walaqad atayna Luqmanal hikmah anishkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Aku datangkan Luqman itu
diberikan oleh Allah hikmah dan dinyatakan agar dia itu bersyukur kepada Allah. Dan bersyukur kepada Allah sesungguhnya untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Kalau orang itu syukur, Pak, merasa syukur dengan pemberian Allah, itu adem. Itu akan ada perasaan sampai ke hati dan perilakunya pun akan tercermin. Tidak ugal-ugalan, tidak sembrana, tidak macam-macam ya. Semuanya itu adalah pemberian Allah, itu dinikmati semuanya. Nah ini ya, jadi maka dinyatakan oleh Allah wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kalau orang itu kafir ya, kalau orang itu ingkar kepada Allah bahwa sungguhnya Allah itu maha kaya raya. Ya, kaya raya. Jadi inilah salah kalau kita itu diberikan ujian oleh Allah terus kita jauh dari Allah. Itu salah besar. Dan ada yang dinyatakan hikmah. Hikmah itu ya bisa jadi hikmah itu orang bisa mengetahui sesuatu di masa depan, bisa jadi. Tapi yang dimaksud hikmah di sini yaitu muwafiq. Muwafiq itu artinya mempunyai kesesuaian, kesejalanan antara perilaku dia dengan keinginan Allah. Ya. Jadi kalau Bapak mempelajari Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an ini kan turunnya penggalan-penggalan ya, Pak ya. Jadi setelah Al-Alaq nanti ya ayyuhal mudassir. Nah, ternyata seperti itu, Pak. Nah, bagaimana terjadi rangkaian surah? Ini muwafiq. Muwafiq dengan apa? Ketika Nabi Muhammad menjadi imam, maka bacaannya seperti itu. Ya, jadi dalam satu surah yang runtutannya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, sampai wasjud waqtarib, itu namanya muwafiq. Muwafiq itu kesesuaian, Pak. Kesesuaian dengan apa yang Rasul bacakan ketika menjadi imam. Nah, ini ya Pak ya. Jadi ini pengetahuan penting. Jadi kan Rasul ketika menerima ayat itu ada penggalan-penggalannya. Yang namanya surah hanya beberapa. Dan itu pun surahnya yang pendek-pendek. Bagaimana yang panjang? Nah, ketika Rasul itu membaca, ketika menjadi imam, nah disitulah rangkaiannya. Seperti itu. Karena yang namanya surah itu ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Contoh yang pendek saja Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Nah, ini diingatkan. Aku memberimu itu serba banyak loh. Pesannya apa? Fasholli li rabbika wanhar. Nah, ada pesannya. Maka sholatlah dan berkurbanlah. Nah, ditutup inna syani'aka huwal abtar, orang yang tidak mewarisi, ya, tidak mewarisi seperti sholat, pengorbanan yang dilakukan oleh para nabi, mereka yang terputus. Ya, ini padahal surah yang pendek. Ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Ya, yaitu. Jadi Luqman diberikan oleh Allah yaitu al-hikmah, mempunyai perilaku yang mempunyai kesesuaian. Makanya kalau kita minta itu hidayah dan taufik ya Pak ya. Taufik dan hidayah. Ini dua-duanya itu sebenarnya ya petunjuk Allah. Tapi taufik itu lebih pada perilaku. Hidayah itu keterketukan. Ya, keterketukan. Bapak melangkahkan ke sini ya untuk mengaji, itu hidayah. Ketika perilakunya, sholatnya, terus yang lain-lainnya itu mempunyai kesesuaian dengan yang Rasul inginkan, itu taufik. Hidayah. Hidayah. Ya, ada lagi yang mempunyai kesesuaian yaitu pesan dari Luqman. Ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Jadi kesesuaian, jangan berbuat syirik.
Karena perbuatan syirik itu adalah dolim yang besar, dolim yang Allah tidak akan ampuni. Ini maksudnya gini Pak, jadi Allah itu kan Maha Pengampun. Semua dosa yang hubungan dengan Allah sebagai orang muslim, sebagai orang yang beriman, belum sempat bertobat, tiba-tiba mati, ini yang hubungan dengan Allah ya Pak ya. Nah, Allah Maha Pengampun, semuanya akan Allah ampuni. Kalau kita sebagai orang yang beriman, kalau kita sebagai seorang muslim, mati belum sempat bertaubat, akan Allah ampuni, kecuali syirik. Kalau perbuatan syirik tidak minta ampun, tidak akan Allah ampuni. Karena apa? Orang yang berbuat syirik itu merendahkan dirinya sendiri. Yang sebenarnya ketika Allah melarang berbuat syirik, itu Allah mengangkat derajat manusia. Ini di Indonesia itu banyak yang berbuat syirik banyak Pak. Itu orang-orang yang minta ke dukun, orang dukun-dukun yang menjual ayat, kelihatannya agamis. Di balik itu latihan sulapan untuk ngibuli pasiennya. Itu banyak yang seperti itu. Ya, dari masalah kekayaan, dari penyakit, itu banyak. Ya, mikir aja lah Pak. Dukun itu kan kekurangan duit ya Pak ya. Kalau dia bisa mah buat sendiri aja kaya raya. Makanya kalau orang itu ke dukun, nggak berani bilang dukun sekarang, bilangnya ke orang pinter. Karena yang datang itu dibodohin. Nah, itu filosofisnya seperti itu. Ini saya ingat Pak, kalau Al-Quran itu memang bahasa Al-Quran itu bahasa Arab itu cocok. Kenapa? Ini mempunyai filosofis Pak. Yang namanya huruf itu ada huruf soheh, ada huruf ilat. Huruf soheh itu huruf yang sehat. Ada huruf ilat itu huruf penyakit, yaitu wawu, alif, dan ya. Kalau huruf itu dalam satu kalimat, Muhammadun itu hurufnya sehat semua. Nanti ada yang ada penyakitnya, kayak wako, yaki, wikoyatan. Itu wawu dan ya itu huruf penyakit yang nanti kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak. Pada fi'il madi wako yang muncul wawunya, kofnya, ya-nya ada, nggak kebaca. Nah, nanti pada masdar, makanya kalau dalam ulama tasrif, ulama sorof, yang namanya asal huruf itu dari masdar, wiqayatan, lengkap, wawunya ada, kofnya ada, ya-nya ada. Nanti ketika amar, ketika perintah, wawu dan ya-nya hilang. Ya, ini mempunyai filosofis. Kalau berpenyakit, yang namanya penyakit itu bisa muncul, bisa hilang. Orang juga demikian Pak. Kalau orang itu sehat terus, itu muncul terus Pak. Beribadah, hadir terus, sehat gitu kan ya. Kalau sakit, nggak muncul kalau sakit. Tapi kalau keimanannya kuat, nggak bakalan dia itu berubah, istiqomah. Nah, ini filosofis dari bahasa Arab itu seperti itu, mempunyai pesan seperti itu. Ya itulah. Ya, di sini dinyatakan ya bunayya la tusyrik billah. Ini juga muafik dengan perintah Allah. La tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim, gitu kan ya? Nanti dipecah-pecah lagi ulama itu mencoba untuk mengkaji, oh syirik itu ternyata ada dua bentuk. Ada syirik jali, syirik yang terang-terangan. Ada Tuhan Allah, ada Tuhan selain Allah. Tuhan ibu, Tuhan anak, Tuhan cucu, cucan. Banyak. Nah, ini yang namanya menuhankan selain Allah, itu terang-terangan, itu syirik jali, syirik akbar, syirik yang besar, yang nyata-nyata. Ini yang kadang-kadang kita sebagai seorang beriman itu juga ada syirik khafi. Syirik yang samar, syirik yang tidak kelihatan.
niat bukan karena Allah, tapi niat karena seseorang. Makanya di sana ada ria, ya, ada ujub. Nah ini ria ini termasuk syirik yang kecil. Berbuat sesuatu bukan karena Allah, tetapi ingin dipuji. Nah ini gugur. Walaupun pendapat ulama yang namanya syirik khafi itu tidak menggugurkan keimanan, tetapi menggugurkan pahala. Diam tong. Jadi jangan dia itu berbuat syirik khafi, itu berbahaya. Ya. Jadi ini menggugurkan pahala, tidak menggugurkan keimanan, tetapi menggugurkan pahalanya. Yuk kita teruskan yang berikutnya. Wa waswainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Wa waswainal insana, ini wa waswaina itu bisa diartikan yaitu berwasiat ya Pak ya, atau menasehati. Aku telah memberikan wasiat kepada manusia biwalidayhi, dengan kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Jadi ibumu itu mengandungnya itu dengan susah payah, Wa fisaluhu fi amain, dan dia memisahkan dalam waktu 2 tahun. Anishkurli, disuruh bersyukur kepadaku, wali walidaik, dan kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, engkau akan kembali kepadaku. Nah ini, jadi sudah diingatkan. Luqman itu memperingatkan kepada sesamanya agar mengetahui bahwa kita itu lahir di dunia itu bukan ujug-ujug. Di sana ada proses, yaitu hamilnya seorang ibu terhadap anaknya. Ya bisa dibayangkan ya Pak ya. Jadi hamil itu kan umurnya antara 9 bulan sampai 12 bulan. Ya kalau sekarang 9 bulan itu dianjurkan sekali. Kalau belum waktunya suruh dipercepat. Ya ini 9 bulan. Kalau laki-laki nggak pernah ya Pak ya. Kayak apa itu gendal-gendolnya membawa dalam waktu 9 bulan. Jadi kalau bapak-bapak pengen mencoba, kalau ngiri gitu ya, ngiri kepada Rasul, karena Rasul bilang begini, ketika anak itu bertanya kepada Rasul, ya Rasul, siapa yang patut dihormati? Sampai 3 kali, itu ibumu. Kalau ngiri ya, coba aja deh diikat gitu ya perutnya, dikasih kelapa, 2 kelapa gitu ya. Ya kalau kira-kira berapa kilo gitu? 5 kilo, ya kelapa berapa itu Pak? Ada 3 ya Pak ya? Ikat Pak. Mandi bawa, tidur bawa. Nah kayak apa rasanya? Nah ini makanya Rasul itu menyatakan ibumu, baru bapakmu. Nah ini sangat masuk akal ya Pak ya. Ya sama. Kenapa ada hari akhirat? Sangat masuk akal. Karena di dunia ini banyak orang yang berbuat zalim. Banyak orang yang tidak bisa berbuat adil. Harus diadili yang sebenarnya Allah Maliki Yaumiddin. Makanya kalau ada orang yang nggak percaya kepada hari akhir, itu sebodoh-bodohnya orang Mbak. Sebodoh-bodohnya orang yang tidak percaya kepada hari akhir. Karena apa? Di dunia banyak ketidakadilan. Keadilan yang sesungguhnya yaitu Allah Maliki Yaumiddin. Nah ini, jadi Rasul itu memberikan jawaban, memberikan keutamaan kepada seorang ibu sangat rasional, sangat masuk akal. Hormati ibumu, baru bapakmu. Nah ini, ya, jadi ini di sini sebenarnya banyak kisah Pak. Anak terhadap orang tua itu harus hormat, tidak boleh tidak hormat, harus hormat sampai mati. Makanya ketika ada
seorang sahabat ketika ditinggal oleh bapaknya, maka dia pun nangis. Ketika nangis, terus kenapa engkau nangis? Iya, 2 pintu telah ditutup untuk masuk surga. Jadi 2 orang tua ini sebenarnya pintu masuk surga. Satunya sudah ditutup dengan kematian. Jadi kalau salah satunya sudah mati, itu artinya satu ditutup. Pintu masuk surga itu ada 2 ketika orang tua itu lengkap. Nah ini. Ya, jadi ini banyak kisah-kisah yang menunjukkan bagaimana orang itu hormat kepada orang tuanya, itu banyak. Ada apa? Makan bersama dengan keluarga itu disunahkan. Makan bersama. Tapi ada anak itu yang tidak mau makan bersama dengan kedua orang tuanya. Padahal dia itu anak soleh. Padahal dia itu ahli ibadah. Dari kecil sudah kelihatan. Ya kan? Ya sebenarnya itu kan kalau orang-orang itu akan jadi orang yang soleh ataupun orang yang tidak soleh itu sudah kelihatan dari kecil. Dia sholat benar. Dia sholat tidak bercanda. Dia nasihat ngaji tidak ngomong sendiri. Nah ini sudah kelihatan, mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya, diperhatikan, ini akan kelihatan. Ya, kalau sudah datang ngaji kok ngomong sendiri itu kan ganggu ya, itu nggak benar. Ya, jadi ini ada seorang anak soleh, padahal dia sudah kelihatan, kecerdasannya juga kelihatan. Di situ ketika ditanya, hai anakku, kenapa engkau tidak mau makan bareng? Aku khawatir kalau saya itu mengambil lauk yang engkau sukai ya, yang engkau sukai bu, aku khawatir, maka aku tidak mau makan bareng. Nah ini ada kekhawatiran kalau dia itu diambil lauknya oleh anaknya, terus sedangkan si ayah dan si ibunya itu menyukainya. Nah ini ada yang seperti itu modelnya. Ya karena apa? Karena orang soleh, maka dia sampai ke hati seperti itu. Jadi makan barengnya itu memang ibadah. Ketika dia tinggalkan tidak mau makan bareng, ada perasaan seperti itu. Dan ada juga Pak, anak yang soleh, yang dari kecil itu sudah memperhatikan. Kalau dipanggil orang tuanya itu pasti nyaut. Tapi nyautnya tidak lebih kenceng dari kedua orang tuanya. Hai fulan, datang ke sini. Iya bunda. Hai fulan, datang ke sini. Iya, ya dah. Waduh. Ini kalau orang yang nggak soleh kan kayak gitu ya. Hei fulan, sini. Ayah naon. Nah, nggak boleh. Lebih tinggi suaranya dari suara ayahnya atau suara ibunya. Nah, ini penting sekali. Ya, penting sekali. Nah, ini ada kisah. Mungkin pernah sering saya sampaikan. Uwais Al-Qarni jelas. Dia itu adalah bukan sahabat Nabi, tetapi dia hidup di masa Nabi. Karena tidak ketemu, maka tidak dinyatakan sahabat Nabi, tapi tabi'in. Dan Umar itu pernah dinasehati oleh Nabi Muhammad. Hai Umar, datanglah kepada Uwais Al-Qarni dan mintalah doa kepadanya. Nah, ini padahal Uwais Al-Qarni itu lebih muda. Jadi yang namanya doa itu jangan kita itu melihat-lihat orangnya. Doa itu bisa jadi yang kelihatannya orang itu tidak punya apa-apa tapi dikabulkan. Makanya kita itu disuruh untuk berjamaah, untuk manjatkan doa itu bersama-sama. Barangkali di antara mereka itu yang hari ini doanya akan dikabulkan. Coba bayangkan Uwais Al-Qarni ketika dia itu dipinta oleh ibunya, nah aku pengen haji. Ketika itulah dia latihan beli anak sapi, dari kecil digendong terus. Orang nyangkanya kan orang gila ya Pak ya, gendong sapi terus dari kecil sampai besar, terus wah udah kuat. Maka dia pun membawa ibunya haji, digendong Pak. Itu luar biasa. Nanti ada lagi kisah bagaimana Nabi Sulaiman ketika dia itu hidup. Nah di situ diberitahu oleh malaikat,
ada seorang yang taat kepada kedua orang tuanya. Coba itu kamu datang ke laut sana, nanti akan ketemu. Nah, dia pun datang ke laut. Tengok kanan kiri nggak ada apa-apa gitu. Tapi karena dia itu diberitahu bahwa di situ ada orang soleh yang harus menjadi pelajaran, yang taat kepada kedua orang tuanya, maka dia pun memerintah kepada jin. Jin itu semua taat dulu Pak kepada Nabi Sulaiman. Ifrit, masuk ke dalam kamu. Di sini katanya ada orang yang taat, berbakti kepada kedua orang tua. Si Ifrit tenggelam, nggak ketemu, nggak kelihatan. Mana tadi diundang lagi, ketuanya jin suruh masuk di dalam lautan, nggak bisa ketemu juga. Nah, di situ ada orang sebenarnya sebagai penasehat dari Nabi Sulaiman, namanya Asif. Asif ini adalah ahli ibadah, dan dia itu orang yang memberikan nasihat, memberikan masukan kepada Nabi Sulaiman yang ketika itu menjadi raja, menjadi penguasa. Asif, tolonglah masuk ke dalam lautan ini, karena di sini ada orang yang soleh, orang yang taat, orang yang mengabdi kepada kedua orang tuanya. Ternyata benar, ketika ke dalam, nah disitulah ada kotak, yang kotak itu bersinar terus didekati oleh Asif. Nah ketika itulah benar di sana itu ada orang, panggil dia ke atas. Panggil ke atas, ketika di atas itu ditanya oleh Nabi Sulaiman, kenapa engkau berada di sini? Kenapa engkau berada di sini? Bagaimana kamu makan? Bagaimana kamu memperoleh segala kebutuhan hidupmu? Hidup Pak, bukan mati, bukan, dia hidup. Nah ketika itulah ditanya, kira-kira kamu itu hidup berapa tahun yang lalu? Nah dalam kisah itu sampai 2000 tahun yang lalu. Kenapa engkau berada seperti ini? Diceritakanlah, aku punya orang tua, yang satu buta, yang satu lumpuh. Bayangkan Pak, yang satu buta, yang satu lumpuh. Nah ketika itulah saya mengabdi kepada kedua orang tuaku, agar orang tua itu tetap bisa terpelihara dengan segala kemampuanku. Maka ketika dia itu mau meninggal, dia memanjatkan doa, ya Allah, ya Rabbi, yang satu, berikanlah kepada anakku ini yang taat kepadaku, agar dia itu diberikan umur yang panjang. Terkabul umur yang panjang. Yang kedua, satu memberikan umur yang panjang, ya Allah, ya Rabbi, agar kehidupan dia itu tidak tersentuh oleh sebangsa jin dan setan. Yang satunya lagi, makanya ketika itulah dia itu berjalan-jalan di tepi lautan, di situ ada kotak, dan dia seolah-olah ada yang menyuruh, masuklah fulan ke dalam kotak tersebut. Dan dia itu dibawa ke dalam lautan, dalam kehidupan beribadah mengabdi kepada Allah, rizki yang selalu mengalir terus-terusan. Nah, itulah orang yang taat kepada kedua orang tua. Apa yang diucapkan oleh kedua orang tua itu menjadi kenyataan. Makanya banyak orang-orang tua itu kebanyakan sungguhnya orang tua itu sayangnya luar biasa. Seperti apapun bengalnya, seperti apapun orang itu nyakiti kedua orang tua, dia tidak akan tega mendoakan kepada kecelakaan. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang terlepas, sehingga dia nyatakan, engkau jadi orang miskin, engkau jadi orang yang serba kekurangan, engkau jadi orang yang membawa kresek jalan-jalan, minta-minta. Ada yang seperti itu. Makanya orang dulu itu kalau orang tua terhadap anak itu penuh dengan kasih sayang, omongannya itu dijaga. Omongannya dijaga orang tua terhadap anak. Karena bagaimanapun juga kita ini dibesarkan itu kan kasih sayang kedua orang tua. Hafal Pak, nyanyian Roma Pak. Judulnya Keramat. Itu nyanyian yang luar biasa itu. Ya, jadi diambil dari ayat Al-Quran.
Hormati kedua orang tuamu yang membesarkan, kasih sayangmu dari besar dari kasih sayang orang tua. Ya, berkembang dan seterusnya itu dari bimbingan orang tua. Ya, jadi inilah nasihat yang luar biasa. Dan kalau kita perhatikan di sini Pak, anishkurli wali walidaik. Disuruh bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tua. Sebenarnya ada 3 Pak ayat yang selalu bergandengan Pak. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa aqimus shalah wa atuz zakah anishkurli wali walidaik. Nah ini ada 3 ayat yang selalu bergandengan Pak. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Orang itu bisa dinyatakan akan selamat ketika dia itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kalau dia hanya taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, nggak mungkin. Nggak mungkin. Atau dia taat kepada Rasul, tidak taat kepada Allah, tidak mungkin juga. Oleh karena itu, mengkaji sumber ajaran agama, Al-Quran dan hadis tidak boleh dilepaskan. Ada orang ingkar sunnah, menyatakan bahwa kalau Al-Quran terjamin, kalau hadis Nabi tidak terjamin, padahal sudah jelas bahwa hadis itu sahih, maka dia tidak akan selamat. Ya bagaimana kita mau sholat Pak? Kalau Al-Quran itu aqimus sholah, ya kan? Wa atuz zakah. Nah di sana ada perinciannya yang dijabarkan oleh Rasul. Oleh karena itu di situ dinyatakan ketika kita taat kepada Allah, wajib taat kepada Rasul. Nggak boleh dipisahkan. Yang kedua, aqimus sholah wa atuz zakah. Ini orang-orang yang dhahab, orang-orang yang punya. Ingat, sholat wajib, zakat juga wajib. Dia mempunyai hubungan dengan Allah, suatu keharusan. Hubungan dengan sama manusia juga keharusan. Ketika dia itu memisahkan, saya sholat, tapi kekayaan saya tumpuk terus-terusan. Tidak memberikan infak, tidak memberikan zakat. Gak bakalan diterima sholatnya. Atau dia memberikan kedermawanannya, yang penting orang itu kan hidup baik itu. Nanti Allah juga akan tahu. Sholat kagak pernah, gak bisa. Begitu juga syukurnya kita itu juga harus berterima kasih kepada Allah. Makanya ada beberapa orang yang mendoakan kepada ibunya, terus memanjatkan doa terus ibunya terus. Ketika si ibunya nanya, untukmu apa nak? Untukmu apa nak? Kamu mendoakan saya terus-terusan. Apa kata si anak? Aku hanya minta ridhomu ibu. Aku hanya minta ridhomu ibu. Karena apa? Ridhollah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Nah ini. Jadi orang itu dinyatakan benar. Kalau orang itu mau masuk surga, berbakti kepada kedua orang tua. Gak boleh kita itu melawan. Adakah orang tuanya yang ketika sakit terus dibawa ke rumah sakit, dihitung-hitung, mana tagihannya yang seperti itu? Masih adakah orang yang seperti itu menagih kepada orang tua? Keparat. Tidak tahu diri. Tidak mempunyai rasa syukur kepada Allah. Nah inilah kita diharuskan untuk taat kepada kedua orang tua. Yuk, yang masih ada orang tuanya, berbaktilah. Berbaktilah. Karena itu yang akan masukkan kita dalam surga. Ya itulah kita diharuskan untuk taat kepada kedua orang tua. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilai summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa in jahadaka, kalaulah kedua orang tuamu itu memaksa apa? Antusyrika bima laisa laka bi ilmun,
untuk berbuat syirik ya kepadaku, kepada Allah, ma laisa laka bi ilmun, dan bagimu tidak mempunyai pengetahuan, fala tuti'huma, maka jangan ikuti. Wa shahibhuma fid dunya ma'rufa, dan diingatkan tetap hidup di dalam dunia itu dengan kebaikan. Wattabi sabila man anaba ilayya, dan ikutlah kepada orang-orang yang kembali kepada aku. Summa ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun, kemudian akan kembali kalian kepadaku dan aku akan ceritakan kepadamu dengan apa yang telah engkau perbuat. Nah ini, padahal orang tua mengajak kita berbuat syirik, mengajak kepada kita untuk berbuat yang tidak-tidak. Kita tidak boleh melawan. Kita disuruh untuk wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kita disuruh untuk mengabdi kepada kedua orang tua di dalam kehidupan ini, kehidupan duniawi penuh dengan kasih sayang. Nah ini pesannya. Padahal orang tua itu sudah menyesatkan. Ini sering saya sampaikan kan Pak ya. Sholat, ketika kita sholat sunnah dipanggil oleh ibu bapak. Kalau sholat sunnah itu kita diperbolehkan untuk dibatalkan. Kalau orang tua itu manggil-manggil. Padahal yang namanya sholat Pak, kalau kita sudah niat sholat, membatalkan tanpa ada alasan haram. Tanpa ada alasan haram. Itu nggak boleh sholat untuk canda-candaan ya. Apalagi lagi sholat terus pukul-pukulan, tepak-tepakan. Itu jelas tidak diperkenankan. Tidak boleh. Ya. Jadi ini yang harus diingat ya. Sholat itu tidak boleh untuk main-main. Ya, sholat tidak boleh untuk main-main. Makanya nanti kalau kepada Bilal nanti diterjemahkan aja gitu ya, kalau sebelum imam itu naik ke atas diingatkan anak-anak itu agar disisipin orang tua gitu ya, disela-sela. Kalau anak kayak gini kan kumpul dengan berdua anak, 3 anak itu kan canda gitu. Tapi kalau disela-sela orang lain itu tidak, ya nggak bisa gitu kan. Nah ini penting. Kalau lagi berjamaah nanti yang di belakang juga demikian, itu agar disela-sela, ditarik gitu ya Pak ya. Nanti yang jamaah, bapak-bapak pengajian itu bisa diatur, ya, bisa disebar gitu ya. Nanti diatur orang yang anak-anak itu disela-sela orang tua, insya Allah akan tertib. Ya sebelum khutbah itu naik disampaikan agar orang tua mendampingi anaknya ataupun anak itu diselang orang tua. Ya jadi agar tidak bercanda. Nah ini yang ketika sholat, terutama sholat Jumat gitu ya, ini harus diperhatikan. Ya kita harus pandai-pandainya menyiasati. Ya bunayya inna intakum misqala abatin min hardalin fatakum fi suhratin aw fis samawati aw fil ardi yati bi Allah innallaha latifun khabir. Hai anakku, sesungguhnya andaikan ada sebesar biji dari biji sawi ya, ada di batu, di dalam batu, au fis samawat atau di langit, au fil ardi atau di dalam bumi, ya'ti bihallah. Innallaha latifun khabir, bahwa sungguhnya Allah itu maha lembut dan maha memberikan pengetahuan. Ya jadi kalaupun perbuatan kita yang baiknya itu tertanam di dalam batu gitu ya Pak ya, dan tertanam dalam batu itu sebiji sawi besarnya, itu akan kelihatan kan di dalam Al-Zalzalah jelas ya, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Itu diingatkan. Ya bunayya aqimis shalah wallahu a'lamu bissawab. Itulah yang dapat sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.